Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini, pemirsa, saya akan mencoba untuk membagikan sebuah tata cara mengenai menarik rezeki dari segala arah penjuru, yaitu 4 penjuru. Banyak video-video pembahasan mengenai menarik rezeki. Jadi sebenarnya video ini udah saya upload ya pemirsa, tetapi di sini akan saya ulas lagi, akan saya bahas lagi lebih rinci buat kalian semua yang mungkin belum menonton. Ya nggak apa-apa, bisa disimak nanti di video ini. Jadi untuk menarik rezeki dari segala arah penjuru, yaitu 4 penjuru, itu yang diperlukan adalah ketika kita sedang menjalankan sholat hajat 2 rakaat tengah malam. Dan nanti untuk sholat hajatnya ini bukan 2 rakaat, tetapi 4 rakaat 2 kali salam. Ini kalau untuk menarik rezeki ya pemirsa. Jadi tidak ada, ini hanya sebatas lantaran saja ya, sebatas syariat saja ya. Jadi tidak ada orang yang sholatnya rajin, sholatnya tekun, tiba-tiba ada uang jatuh dengan sendirinya di sajadah kita. Itu tidak mungkin ya, tidak ada seperti itu. Jadi ketika kita meminta melancarkan rezeki kita dari segala arah penjuru, ini adalah seperti ini pemirsa. Ketika kita sedang bekerja, yang tadinya bos kita tidak mau menaikkan gaji, disitulah akan ada keajaiban kenaikan gaji. Dan di saat kita sedang tidak punya uang sepeser pun, dan disitulah ada rekan yang menawarin utangan ataupun nawarin uang ke kita tanpa kita sadari ya. Jadi seperti itu keajaibannya. Jadi bukan kita menarik rezeki dari segala arah penjuru itu tiba-tiba ketika kita sedang sholat tiba-tiba ada uang berjatuhan di sajadah kita. Itu tidak seperti itu. Jadi kebanyakan ini orang ini anggapannya seperti itu, tetapi tidak seperti itu pemirsa ya. Kita sholat hajat, kita meminta sama Gusti Allah, meminta dilancarkan rezekinya, ini hanya sebatas syariat ataupun lantaran saja ya. Jadi untuk kalian semua yang mungkin saat ini tidak mempunyai pekerjaan, ingin membuka pintu rezeki, ya silahkan dicoba, tetapi tidak ada yang instan ya. Untuk semua butuh proses dan butuh perjuangan. Jadi ketika kita sedang sholat meminta sama Gusti Allah biar dilancarkan rezekinya, ini keajaibannya itu seperti ini. Ketika kita sedang bekerja ataupun ketika kita sedang berjualan, yang biasanya jualannya sepi tiba-tiba rame, seperti itu keajaibannya. Kita bekerja, yang tadinya bosnya tidak mau menaikkan gaji untuk kita, secara tiba-tiba gaji kita naik. Itu kan keajaiban. Di saat kita sedang tidak mempunyai uang sepeser pun buat makan, tiba-tiba ada tetangga ataupun tiba-tiba ada seorang rekan datang ke rumah nawarin makanan ataupun ngasih uang ataupun ngasih pinjaman. Ini keajaibannya tuh seperti ini, dan ini berjalan terus menerus pemirsa.
keajaiban ini terus menerus selama kita menjalankan yang nanti akan saya ajarkan. Jadi tidak ada orang menarik rezeki dari segala arah penjuru ini. Ketika kita sedang sholat tiba-tiba ada uang jatuh di sajadah. Ketika kita sedang tidur tiba-tiba ada uang di bawah bantal. Itu tidak ada seperti itu. Itu namanya pesugihan ataupun orang yang melihara tuyul seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk menarik rezeki dari segala arah penjuru ini adalah syariat. Ini adalah sebatas pelantara. Sisanya Anda yang berusaha. Ya. Jadi seperti orang meminta pekerjaan. Saya tidak bekerja semuanya. Sholat, tekun, sampai jidatnya hitam. Tetapi kalau kita tidak berusaha, mana mungkin kita dapat pekerjaan. Kan seperti itu. Jadi sholat ini hanya sebatas ikhtiar, meminta petunjuk. Dan sisanya nanti untuk kita yang ngejalanin. Karena semuanya di dunia ini tidak ada yang instan. Ya pemirsa, baik, di sini akan saya ajarkan untuk menarik rezeki dari segala arah penjuru, yaitu 4 penjuru yang saya ambil dari surat Al-Ikhlas. Ya, untuk tata caranya, kalian lakukanlah ataupun jalankanlah sholat hajat 4 rakaat 2 kali salam. Rakaat pertama Anda membaca biasa seperti biasa Al-Fatihah, ya, dan surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, terus membaca surat Al-Ikhlas membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 20 kali, lalu salam. Lalu berdiri lagi, kita sholat lagi, membaca surat Al-Fatihah lagi, lalu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 30. Lalu lagi membaca Al-Fatihah, lalu disambung membaca surat Al-Ikhlas lagi sebanyak 40. Lalu salam. Ya. Dan ingat, untuk surat Al-Ikhlas, sehabis Anda melakukan sholat hajat 4 rakaat 2 kali salam, lalu Anda kirim Fatihah untuk yang mempunyai surat Al-Ikhlas ini. Khodam dari surat Al-Ikhlas ini ada 3 para syekh dan 4 para malaikat. Ya, yang namanya adalah yang pertama Syekh Abdul Wahid, ya, Syekh Abdul Somad, Syekh Abdul Karim. Dan untuk malaikat Jibril, ya, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat Israfil. Ini keempat malaikat. Ini yang menjaga surat Al-Ikhlas. Dan sehabis itu Anda meminta hajat. Hajatnya apa? Untuk menarik rezeki dari segala arah penjuru angin. 4 penjuru angin. Ya, coba Anda lakukan cara ini sebanyak 40 malam. Ya, karena ini dianjurkan dari saya dan dari guru saya sebanyak 40 malam. Untuk menarik rezeki dari 4 penjuru mata angin. Insya Allah, jika kalian mempunyai usaha dagang yang tadinya dagangan Anda sepi, insya Allah akan ada keramaian di situ. Yang Anda pembisnis, insya Allah akan dapat omset di situ. Karena ini munculnya ini secara tiba-tiba dan tanpa kita sadari akan ada seperti itu. Jadi pemirsa, saya bagikan ini dulu juga udah saya bagikan, dan sekarang saya bagikan lagi karena ini sangat bermanfaat dan sangat penting sekali untuk kita semua, ya, untuk menarik rezeki.
karena saat ini juga masa sulit ya pemirsa. Jadi semuanya harus butuh ikhtiar, butuh kesabaran. Terkadang kita sebagai manusia ini terkadang kita diuji dari sakit, diuji dari kebanyakan rezeki, diuji dari kekurangan rezeki. Tapi kalau untuk saat ini kebanyakan kalau saya lihat diuji dari sakit pemirsa. Makanya kita sebagai manusia, kesehatan ini lebih penting ya. Kita sehat, kita bisa mencari nafkah. Tapi kalau kita tidak sehat ya kita tidak bisa mencari nafkah, kan seperti itu. Mudah-mudahan di dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngupan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.